Aku tidak pernah membayangkan akan menceritakan kisah ini. Bukan karena malu. Aku tidak punya apa-apa untuk dimalukan. Hanya saja, aku tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa hidupku bisa hancur berkeping-keping sebegini rupa hanya dalam beberapa minggu. Namaku Budi Santoso. Hingga 2 bulan yang lalu, aku menjalani kehidupan yang oleh sebagian besar orang akan disebut sebagai kehidupan yang sempurna. Aku memiliki istri yang cantik, Dewi Lestari, dan 2 anak yang menggemaskan, Bunga yang berusia 14 tahun dan Bintang yang berusia 11 tahun. Aku menjalankan sebuah agensi pemasaran yang sukses di jantung SCBD, dan kami memiliki sebuah rumah di Bintaro yang telah kami bangun selama bertahun-tahun menjadi rumah impian kami. Kami telah menikah selama 16 tahun. 16 tahun membangun kehidupan bersama, penuh dengan ciuman selamat pagi, liburan keluarga, dan janji-janji yang dibisikkan dalam gelap. Setidaknya, itulah yang aku yakini. Semuanya berubah pada suatu Selasa malam. Aku ingat hari itu karena aku baru saja mendapatkan kontrak besar dengan klien baru dan berencana membeli tiket pesawat ke Bali untuk mengejutkan istriku pada hari jadi pernikahan kami yang akan datang. Istriku bilang dia sedang berada di Surabaya untuk konferensi pemasaran selama 3 hari. Anak-anak menginap di rumah kakak perempuanku, Rina, dan aku sedang menikmati malam yang tenang, duduk di meja dapur sambil meninjau berkas klien untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pukul 21.47, bel pintu berbunyi. Siapa yang datang selarut ini? Aku ingat waktu persisnya karena aku melirik jam, merasa heran. Di depan pintu, berdiri 2 orang polisi dengan wajah serius. Polisi yang lebih tinggi bertanya, "Apakah Anda Bapak Budi Santoso?" "Ya, betul," jawabku, dan seketika perutku terasa mulas. "Saya Inspektur Agus dari Polda Metro Jaya. Ini Sersan Joko. Boleh kami masuk sebentar? Ini mengenai istri Anda, Ibu Dewi Lestari." Saat mereka mengatakan Dewi berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dunia terasa melambat. Mereka bilang, dia ditemukan di sebuah kamar hotel di Jakarta, bukan Surabaya, dengan luka serius setelah perkelahian hebat. Tapi itu tidak mungkin, suaraku terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Istri saya sedang ada di konferensi di Surabaya. Kedua polisi itu saling berpandangan. Pandangan itu adalah campuran antara kasihan dan ketidaknyamanan yang akan menjadi sangat akrab bagiku selama beberapa hari ke depan. Pandangan dari orang-orang yang mengetahui kebenaran mengerikan yang belum aku ketahui. "Pak, sebaiknya kita ke rumah sakit. Dokter akan menjelaskan kondisinya, dan ada beberapa hal lain yang perlu diurus." Aku mengambil kunci dan dompet. Pikiranku kacau, tetapi tanganku bergerak secara mekanis. Hotel mana di Jakarta? Kenapa dia tidak di Surabaya? Apakah istriku baik-baik saja? Perjalanan ke rumah sakit adalah rangkaian kenangan yang kabur. Duduk di kursi penumpang mobil yang dikemudikan Inspektur Agus, aku mencengkeram ponselku, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku menelepon kakakku dan memintanya untuk menjaga anak-anak semalam lagi. Aku hanya bilang ada kecelakaan, dan aku belum tahu detailnya. Saat kami memasuki parkiran rumah sakit, aku sadar tanganku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang muncul sesaat sebelum menghadapi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di dalam lift menuju lantai 4, aku bertanya pada Inspektur Agus, "Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada istri saya?" Dia berdiam. Beliau ditemukan di sebuah kamar di Hotel Grand Batavia. Terjadi pertengkaran dengan rekan prianya. Rekan pria. Bukan kolega, bukan teman, tetapi rekan. Kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Di rumah sakit, seorang dokter perempuan bernama Dr. Fatimah, yang berusia sekitar 50-an dengan mata lelah dan suara lembut, menyambutku di ruang konsultasi pribadi. Dia menjelaskan bahwa Dewi menderita beberapa luka memar, patah pergelangan tangan, dan gegar otak. "Kondisinya stabil, dokter,"
Fatimah meyakinkanku. Tapi saat ini dia diberi banyak obat penenang. Lukanya cukup parah, tapi tidak mengancam nyawa. Aku menghela napas lega. Apa yang terjadi? Apakah dia dirampok? Apa dia hanya sial? Ekspresi halus itu kembali muncul di wajahnya. Pak Budi, polisi akan menjelaskan situasinya lebih detail. Detektif Hartono sedang menunggu di luar. Detektif Hartono berbadan tegap dengan kumis tipis dan mata yang seolah bisa menembus segalanya. Dia menyuruhku duduk, dan saat itulah duniaku benar-benar mulai runtuh. Pak Budi, istri Anda ditemukan di sebuah kamar di Hotel Grand Batavia. Dia terdaftar check-in bersama seorang pria bernama Rian Wijaya. Apakah Anda kenal nama itu? Aku menggeleng pelan. Tidak. Saya belum pernah mendengarnya. Dia terdaftar sebagai karyawan di PT Cipta Karsa, tempat istri Anda bekerja. Informasi itu diproses dengan sangat lambat di kepalaku. Istri saya bilang dia ada konferensi di Surabaya. Detektif Hartono mengangguk dengan hati-hati. Menurut staf hotel, istri Anda dan Pak Rian adalah tamu reguler selama beberapa bulan terakhir, biasanya pada hari Selasa dan Kamis malam. Tamu reguler. Beberapa bulan terakhir. Selasa dan Kamis malam. Kata-kata itu menghantamku. Malam-malam yang sama ketika Dewi bilang dia ada rapat klien sampai larut atau acara makan malam kantor. Apa yang terjadi padanya? Aku berhasil bertanya, suaraku tercekat. Sejauh yang kami tahu, terjadi pertengkaran dengan Pak Rian. Menurut pengakuannya, istri Anda mengatakan ingin mengakhiri hubungan mereka, dan dia menjadi beringas. Tamu di kamar sebelah mendengar teriakan dan suara perabotan dibanting, lalu melapor ke keamanan. Aku duduk diam, merasakan darah surut dari wajahku. Di mana pria itu sekarang? Dia dalam tahanan. Dia akan didakwa dengan pasal penganiayaan berat. Detektif itu terus menjelaskan prosedur dan bertanya apakah aku punya pertanyaan, tapi aku nyaris tidak mendengarnya. Pikiranku sibuk menelusuri kenangan, merekonstruksi momen-momen yang tidak pernah aku curigai. Pulang larut malam, pekerjaan mendesak di akhir pekan, perjalanan bisnis mendadak, pakaian dalam baru yang tidak pernah kulihat, pesan teks rahasia, berkurangnya keintiman yang kami kira disebabkan oleh jadwal kami yang sibuk, aku benar-benar buta. Bolehkah saya menemuinya? Tanyaku, memotong ucapan detektif itu. Dia mengangguk. Kamar 412. Tapi, Pak Budi, dia berhenti sejenak, seolah mencari kata yang tepat, dia belum tahu kami sudah menghubungi Anda. Saat dia sadar sebentar, dia memberikan nama kakak perempuannya sebagai kontak darurat. Satu lagi pisau menghunjam jantungku. Bahkan dalam krisis, dia mencoba menyembunyikan ini dariku. Aku berjalan ke kamar 412 dalam keadaan mati rasa. Saat aku mendorong pintu, aku hampir terhuyung melihat pemandangan di depanku. Wajah Dewi bengkak dan memar, mata kanannya tertutup rapat. Pergelangan tangan kirinya digips, dan beberapa monitor berbunyi pelan di samping tempat tidurnya. Wanita ini, orang asing ini, adalah istriku selama 16 tahun, ibu dari anak-anakku, orang yang paling kupercayai di dunia. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, hanya memandangnya bernapas. Kemarahan, pengkhianatan, kekhawatiran, dan kebingungan bergejolak di dalam diriku. Sebagian dari diriku ingin berteriak dan membangunkannya untuk menuntut jawaban. Sebagian lain ingin berbalik dan pergi, tidak pernah menoleh ke belakang. Tetapi bagian terbesar dari diriku harus mengerti bagaimana hidup kami bisa menjadi sebuah kebohongan yang begitu sempurna. Seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisi Dewi dan sedikit terkejut melihatku. Keluarganya? Suaminya. Kata itu terasa pahit di lidahku. Dia memberiku senyum simpatik. Dia mungkin akan tidur semalaman karena obatnya. Sebaiknya Bapak pulang dan kembali besok pagi. Aku mengangguk, tapi aku tahu aku tidak bisa pulang. Tidak ke rumah di mana setiap ruangan, setiap perabot,
Setiap foto kini terasa seperti properti dalam sebuah penipuan yang rumit. Sebaliknya, aku pergi ke sebuah warung kopi 24 jam di seberang rumah sakit dan memesan kopi. Seiring berjalannya malam, aku membuat 3 resolusi yang akan memandu semua yang akan datang. Pertama, aku tidak akan hancur. Tidak sekarang, tidak nanti. Dewi sudah mengambil banyak dariku. Aku tidak akan membiarkannya mengambil martabatku juga. Kedua, aku akan melindungi anak-anakku dari penderitaan sebisa mungkin, tetapi aku tidak akan pernah berbohong kepada mereka. Mereka berhak atas kebenaran yang tidak diperhalus, yang disampaikan dengan hati-hati. Ketiga, entah ada pengampunan di hatiku atau tidak, aku akan membangun kembali hidupku dan menjadi lebih kuat. Keesokan paginya, saat aku kembali ke rumah sakit, keterkejutan telah berubah menjadi kejelasan yang dingin. Aku di sana bukan sebagai suami yang khawatir, tetapi sebagai seorang pria yang menuntut jawaban. Dewi sudah bangun saat aku masuk ke kamarnya. Matanya yang tidak bengkak membelalak kaget, lalu dipenuhi air mata. "Mas," bisiknya. "Maafkan aku. Aku berdiri di ujung tempat tidur, menjaga jarak. Maaf untuk apa, Dewi? Karena telah menipuku selama berbulan-bulan, berbohong tentang keberadaanmu, atau karena ketahuan?" Dia tersentak seolah aku menamparnya. "Tolong, Mas. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa, suara yang kasar bahkan mengejutkanku sendiri. "Oh ya, menurutku, kamu berselingkuh dengan rekan kerjamu, Rian Wijaya, sambil berbohong di depan mukaku. Menurutku, kamu mengkhianati pernikahan kita, keluarga kita, semua yang telah kita bangun bersama. Coba katakan, bagian mana yang salah kupahami?" Air mata mengalir di wajahnya, meninggalkan jejak di riasan tipis yang mungkin dipakaikan oleh kakaknya. "Aku membuat kesalahan besar. Aku terlibat dalam sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Tapi aku mencintaimu dan anak-anak lebih dari apapun di dunia ini. Rian tidak berarti apa-apa bagiku. Rupanya dia cukup berarti untuk mempertaruhkan seluruh hidup kita." Balasku, suaraku tenang meski amarah membara di dalam. "Cukup berarti untuk terus berbohong padaku, menciptakan cerita rumit tentang konferensi dan rapat. Cukup berarti bagimu untuk check-in ke hotel bersamanya sementara aku di rumah membantu Bintang mengerjakan PR IPA-nya, memberitahunya bahwa ibu sedang bekerja keras di konferensi. Dia mencoba meraihku dengan tangannya yang sehat, tapi aku mundur. "Mas, tolong. Aku tahu aku telah menyakitimu begitu dalam. Tapi ini bukan diriku yang sebenarnya. Rian. Dia membuatku merasa istimewa, menarik. Hubungan kita menjadi begitu rutin, begitu mudah ditebak. Hentikan, potongku, muak. Jangan berani-beraninya menyalahkan pernikahan kita atas ini. Jika kamu tidak bahagia, kamu bisa memberitahuku. Kita bisa melakukan konseling. Ada 1000 hal yang bisa kamu lakukan sebelum memutuskan untuk berselingkuh." Dia memukulku, "Mas," bisiknya, menunjuk luka-lukanya. Ketika aku bilang aku ingin berhenti, bahwa aku tidak bisa melakukannya lagi, dia kehilangan kendali. Bukankah itu bukti bahwa aku mencoba memperbaiki semuanya? Aku menatapnya, wanita yang pernah kupercaya lebih dari siapapun di dunia. "Tidak, Dewi. Itu hanya bukti bahwa kamu mencoba menghindari konsekuensi setelah terjebak dalam situasi yang tidak bisa kamu kendalikan." Seorang perawat muncul di ambang pintu. "Ada masalah?" Aku menggeleng dengan wajah kaku. "Tidak, saya baru saja mau pergi. Istri saya perlu istirahat." Saat aku berbalik, Dewi memanggilku dengan suara putus asa. "Mas, tolong jangan beritahu anak-anak, tolong biarkan aku pulang. Kita bisa melewati ini bersama." Aku berhenti di ambang pintu dan berkata, tanpa menoleh, "Anak-anak berhak mendapatkan yang lebih baik daripada kebohongan, Dewi. Begitu juga aku." Baru dalam perjalanan pulang, kenyataan itu benar-benar menghantamku. Bagaimana aku akan memberitahu Bunga dan Bintang bahwa ibu mereka telah menjalani kehidupan ganda, bahwa fondasi keluarga kami dibangun di atas tipu daya?
Memikirkan rasa sakit yang akan mereka alami membuat buku-buku jariku memutih saat mencengkeram kemudi. Saat aku tiba di rumah, kakakku, Rina, sudah menungguku. Dia telah membawa anak-anak kembali, hanya memberitahu mereka bahwa ibu mereka mengalami kecelakaan. Anak-anak menghujaniku dengan pertanyaan, wajah mereka cemas. Ibu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kapan kita bisa menemuinya? Aku memeluk kedua anakku erat-erat dan meminta kakakku untuk memberi kami waktu sejenak. Dia mengerti keseriusan situasi dari ekspresiku, meremas bahuku sekali, dan pergi tanpa kata. Aku mendudukkan Bunga dan Bintang di sofa ruang keluarga, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai berbicara. Ibu ada di rumah sakit, dan dia akan baik-baik saja. Aku memulai dengan hati-hati. Pergelangan tangannya patah, ada beberapa memar, dan gegar otak, tapi dia akan pulih. Rasa lega melintas di wajah mereka, tetapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang lebih. Ada hal lain yang perlu ayah sampaikan, dan ini mungkin sulit untuk didengar. Aku melanjutkan, hatiku hancur untuk mereka. Alasan ibu di rumah sakit itu rumit. Dia tidak berada di tempat yang dia katakan pada kita. Dia bersama pria lain, seseorang dari kantornya, yang sepertinya sudah dia temui secara diam-diam selama beberapa waktu. Wajah Bunga langsung mengerut saat air mata mengalir di pipinya. Bintang tampak bingung, lalu wajahnya mengeras menjadi ekspresi marah yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak berusia 11 tahun. Maksud ayah, ibu selingkuh? Tanya Bintang dengan suara pecah. Aku meletakkan tangan di bahu putraku dan mengangguk. Ya, dan ketika ibu memberitahu pria itu bahwa dia ingin berhenti, pria itu menyakitinya. Jadi dia telah berbohong kepada kita semua? Tanya Bunga dengan suara kecil. Semua malam dan perjalanan bisnis itu? Dia bersama pria itu? Sepertinya begitu, jawabku, menahan emosiku sendiri demi mereka. Aku benci ibu. Bintang tiba-tiba berseru, melompat berdiri. Aku benci dia karena melakukan ini pada kita. Aku dengan lembut menarik putraku untuk duduk kembali. Tidak apa-apa merasa marah, Bintang. Ayah juga marah. Tapi kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul. Ibu membuat pilihan yang mengerikan, tapi dia tetap ibumu, dan dia sangat mencintai kalian berdua. Apakah ayah akan memaafkan ibu? Tanya Bunga, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apakah kita akan kembali seperti dulu? Pertanyaan itu menghantamku. Aku bisa saja memberi mereka harapan palsu, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku telah berjanji pada diriku sendiri, tidak ada lagi kebohongan dalam keluarga ini. Ayah tidak tahu apa yang akan terjadi antara ayah dan ibu, kataku jujur. Tapi ada dua hal yang ayah tahu pasti. Pertama, semua ini bukan salah kalian. Tidak sedikit pun. Dan kedua, apapun yang terjadi, ayah akan selalu ada untuk kalian, kita akan melewati ini bersama. Bintang memelukku, membenamkan wajahnya di dadaku. Bunga bergabung dalam pelukan itu, dan kami duduk di sana, saling berpegangan erat sementara anak-anakku menangis. Aku menahan air mataku, bertekad untuk menjadi batu karang mereka di tengah badai ini. Malam itu, setelah anak-anak akhirnya tertidur, Bunga hanya bisa tidur setelah mengambil kaus lamaku, dan Bintang setelah aku berjanji dia tidak perlu menemui ibunya sampai dia siap. Aku duduk sendirian di ruang kerjaku dengan segelas whisky. Aku tidak meminumnya. Sebaliknya, aku menatap cairan berwarna kuning itu, memikirkan betapa mudahnya untuk menyerah, untuk membiarkan diriku hancur oleh rasa sakit. Tapi itu tidak akan membantu mereka, atau aku. Aku menuang whisky ke wastafel dan membuat resolusi lain. Aku akan mencari tahu segalanya. Tidak boleh ada lagi kejutan,
Tidak ada lagi pengkhianatan. Aku membutuhkan kebenaran yang utuh untuk bisa melangkah maju. Keesokan paginya, aku menelepon seorang detektif swasta, Pak Tono, yang pernah direkomendasikan oleh seorang klien. Aku langsung ke intinya. Saya ingin tahu segalanya tentang perselingkuhan istri saya. Berapa lama? Kemana mereka pergi? Apa yang mereka lakukan? Siapa yang tahu? Saya butuh bukti nyata, bukan spekulasi. Pak Tono tidak bertanya mengapa. Dia tidak menawarkan simpati atau belasungkawa. Dia hanya berkata, "Saya butuh beberapa informasi dasar dan uang muka untuk memulai. Kapan kita bisa bertemu?" 3 hari kemudian, sementara Dewi masih di rumah sakit, terus-menerus meneleponku dan meninggalkan pesan suara penuh air mata yang memohon agar aku menjawab. Pak Tono memberikan laporan pertamanya. Perselingkuhan dengan Rian Wijaya telah berlangsung selama 7 bulan, bukan beberapa bulan seperti yang dikatakan detektif. Mereka tidak hanya bertemu di Hotel Grand Batavia, tetapi juga secara teratur di apartemennya di kawasan Kuningan. Mereka melakukan perjalanan akhir pekan bersama ke Puncak dan Bali, perjalanan yang dengan cerdik disamarkan sebagai acara perusahaan atau liburan bersama teman-teman Dewi. Buktinya teliti dan memberatkan. Laporan kartu kredit yang menunjukkan biaya hotel, kwitansi makan malam rahasia, catatan ribuan pertukaran pesan teks meskipun tanpa isi, bahkan informasi penerbangan dari akhir pekan di Bali ketika Dewi memberitahuku bahwa dia sedang ada pelatihan pemasaran di Bandung. Ada juga foto-foto. Dewi dan Rian masuk ke hotel bersama, berpegangan tangan di taman yang tidak kukenali, berciuman di mobilnya di tempat parkir kantornya. Setiap foto terasa seperti sayatan pisau, tapi aku memaksa diriku untuk melihat semuanya. Inilah kenyataan yang tidak ingin kulihat. Ada lagi, kata Pak Tono dengan suara hati-hati, apakah Anda ingin tahu semuanya? Aku mengangguk, mempersiapkan diri. Setelah mewawancarai beberapa staf hotel dan rekan kerja istri Anda, Rian Wijaya ternyata bukan pertama kalinya berselingkuh di tempat kerja. Dia memiliki riwayat mengejar wanita yang sudah menikah di setiap perusahaan tempat dia bekerja. Dia baru setahun di PT Cipta Karsa. Dan ada rumor bahwa dia juga berselingkuh dengan setidaknya 1 wanita lain selain istri Anda selama waktu itu. Fakta bahwa Dewi telah menjadi mangsa predator serial seharusnya menghiburku, tetapi itu hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Apakah dia begitu mudah tergoda? Apakah pernikahan kami begitu tidak berarti baginya? Ada hal lain, lanjut Pak Tono. Malam istri Anda terluka, dia tidak mencoba mengakhiri hubungan. Menurut seorang bartender yang saya ajak bicara, mereka bertengkar karena Dewi melihat Rian bersama wanita lain, seorang staf baru di tim perencanaan yang baru bergabung bulan lalu. Pengungkapan itu datang seperti pukulan fisik. Dewi telah berbohong bahkan tentang mencoba mengakhiri perselingkuhan itu. Dia tidak terluka karena mencoba melakukan hal yang benar. Dia terluka dalam pertengkaran sepasang kekasih karena wanita lain. Aku berterima kasih kepada Pak Tono, membayarnya, dan memintanya untuk melanjutkan penyelidikannya. Aku ingin tahu segalanya, setiap kebohongan, setiap tipu daya, dan setiap orang yang mungkin tahu dan tetap diam. Sore itu, kakak perempuan Dewi, Santi, muncul di depan pintu rumahku tanpa pemberitahuan. Aku belum berbicara dengan siapapun dari keluarga Dewi, termasuk dia, sejak insiden itu. Mas Budi, kita perlu bicara. Dia mencoba mendorongku masuk ke dalam rumah. Aku menghalanginya. Kalau ada yang mau Mbak katakan, katakan di sini. Matanya menyipit. Dewi keluar dari rumah sakit besok. Dia perlu pulang, bersama keluarganya, untuk pulih. Ini bukan rumahnya lagi, jawabku dengan tenang. Wajah Santi memerah karena marah. Kamu serius? Setelah 16 tahun pernikahan, kamu akan membuangnya karena satu kesalahan? Aku tertawa sinis. Satu kesalahan? Dia berselingkuh selama 7 bulan, Mbak. Dia berbohong kepada saya dan anak-anak kita berkali-kali.
Dia menciptakan cerita-cerita rumit untuk menutupi kebohongannya. Itu bukan kesalahan, itu ratusan pilihan yang disengaja. Orang membuat keputusan buruk ketika mereka tidak bahagia, balasnya. Mungkin kalau kamu lebih memperhatikannya. Cukup, potongku, suaraku rendah dan berbahaya. Jangan berani-beraninya mencoba menyalahkan saya atas tindakannya. Dewi adalah orang dewasa yang membuat pilihannya sendiri. Dewi mencintaimu. Dia membuat kesalahan penilaian yang mengerikan, tapi dia ingin memperbaikinya. Apakah janji pernikahan tidak berarti apa-apa? Dalam suka dan duka, janji itu juga mencakup kepercayaan, rasa hormat, dan kejujuran, tunjukku. Semua itu dia buang selama 7 bulan. Ekspresi Santi berubah menjadi khawatir. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka membutuhkan ibu mereka. Mereka membutuhkan kebenaran dan stabilitas. Dewi telah menghancurkan keduanya. Dan ya, anak-anakku membutuhkan ibu mereka, tapi aku tidak akan memaksa mereka untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja padahal tidak. Kamu selalu dingin, semprotnya. Selalu begitu logis, begitu terkendali. Mungkin Dewi mencari orang lain yang bisa menunjukkan emosi yang sebenarnya. Tuduhan itu menyengat, tapi aku tidak menunjukkannya. Pulanglah, Mbak. Dan katakan pada Dewi untuk tinggal di rumahmu sementara kita mencari tahu langkah hukum selanjutnya. Langkah hukum? Kamu sudah bicara dengan pengacara? Akan segera, aku menegaskan. Dan saya sarankan dia juga melakukan hal yang sama. Setelah Santi pergi, aku berdiri lama di teras, merenungkan kata-katanya. Apakah aku dingin? Apakah aku mendorong Dewi untuk mencari pelipur lara di tempat lain? Keraguan itu merayap masuk, mengancam kejernihan yang telah susah payah kujaga. Tapi kemudian aku teringat foto-foto, bukti dari tipu daya Dewi yang diperhitungkan, dan tekadku mengeras. Ini bukan tentang kegagalanku sebagai seorang suami. Ini tentang pilihan Dewi dan konsekuensinya. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari atasan Dewi, Pak Direktur Hermawan. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara perusahaan. Dia tampak agak menjaga jarak tetapi selalu profesional. Pak Budi, dia memulai dengan suara berat, saya ingin menghubungi Anda secara pribadi mengenai situasi yang mengerikan ini. Pertama-tama, saya benar-benar turut prihatin atas apa yang telah terjadi. Terima kasih atas ucapan Anda, Pak Direktur. Jawabku, bertanya-tanya apa niatnya. Saya ingin Anda tahu bahwa kami telah memberhentikan Rian Wijaya dengan segera. Kami memiliki kebijakan ketat terhadap hubungan di tempat kerja, terutama antara manajer dan bawahan, dan dia telah melanggarnya berulang kali. Itu berita baru bagiku. Rian adalah atasan Dewi? Adayeda Seyenak. Ya. Dia adalah direktur akun senior yang mengawasi timnya selama setahun terakhir. Apakah Anda tidak tahu? Satu lagi potongan teka-teki jatuh ke tempatnya. Semua saat Dewi mengeluh tentang bosnya yang suka ikut campur. Semua malam dia mengklaim harus lembur karena tuntutan bos yang tidak masuk akal. Dia sedang membicarakan kekasihnya. Kami juga menawarkan paket pesangon yang besar kepada Ibu Dewi, lanjut Pak Hermawan. Meskipun keterlibatannya juga melanggar kebijakan perusahaan, kami menyadari adanya dinamika kekuasaan yang berperan, dan kami ingin menangani situasi ini dengan kepekaan yang semestinya. Aku bisa membaca yang tersirat. Mereka khawatir tentang gugatan hukum, tentang mimpi buruk PR yang akan terjadi jika ini menjadi berita publik. Saya mengerti, kataku. Terima kasih telah menelepon. Setelah menutup telepon, aku menghubungi pengacaraku, Surya Dharma, SH. Pak Surya telah membantuku dalam urusan bisnis selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya untuk masalah pribadi. Dia mendengarkan dengan tenang saat aku menjelaskan situasinya, hanya sesekali bertanya untuk mengklarifikasi. Anda punya beberapa pilihan, katanya setelah aku selesai. Sayangnya, tidak ada yang menyenangkan. Saya tidak mencari yang menyenangkan,
kataku padanya. Saya mencari yang adil. Kalau begitu, langkah pertama adalah mengamankan keuangan Anda. Rekening bersama harus dibekukan atau dibagi. Kartu kredit harus dibatalkan atau diturunkan limitnya. Anda harus segera mendokumentasikan semua aset dan utang. Aku sudah memulai proses itu, memindahkan setengah dari tabungan bersama kami ke rekening terpisah atas namaku dan menyimpan catatan cermat dari setiap transaksi. Selanjutnya, Anda harus memutuskan apakah akan mengajukan gugatan cerai atau perpisahan hukum. Mengingat apa yang Anda katakan, Anda memiliki dasar yang kuat untuk gugatan cerai dengan kesalahan pada pasangan, yang dapat memengaruhi pembagian harta, atau negosiasi tunjangan. Bagaimana dengan anak-anak? Tanyaku. Saya ingin hak asuh utama. Wajah Pak Surya tampak berhati-hati. Itu lebih rumit. Pengadilan umumnya lebih menyukai hak asuh bersama kecuali ada bukti bahwa salah satu orang tua tidak layak. Perselingkuhan pasangan Anda adalah dasar untuk perceraian, tetapi itu tidak secara otomatis membuatnya menjadi orang tua yang tidak layak di mata hukum. Aku mengangguk, menerima kenyataan yang tidak mengenakan ini. Bagaimana dengan PT Cipta Karsa? Bisakah mereka dimintai pertanggungjawaban? Karyawan senior mereka berselingkuh dengan bawahan yang sudah menikah. Mungkin ada kasus di bawah undang-undang pelecehan di tempat kerja, terutama mengingat dinamika kekuasaan di antara mereka. Tapi itu adalah klaim yang harus diajukan oleh istri Anda, bukan Anda. Kecuali apa? Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa kelalaian mereka secara langsung berdampak pada Anda. Misalnya, jika Anda bisa membuktikan bahwa mereka tahu tentang hubungan itu dan tidak melakukan apa-apa, sehingga memungkinkan perselingkuhan itu berlanjut dan pada akhirnya merugikan Anda. Tapi itu kasus yang sulit untuk dibuktikan. Aku teringat rumor yang disebutkan Pak Tono tentang riwayat perselingkuhan Rian di tempat kerja. Jika perusahaan tahu dan tidak melakukan apa-apa, saya akan memikirkannya, kataku pada Pak Surya. Untuk saat ini, mari kita fokus melindungi kepentingan saya dan anak-anak. Pada saat Dewi keluar dari rumah sakit, aku telah membuat rencana sementara. Aku mengambil cuti dari kantor untuk bersama anak-anak, aku mengganti kunci rumah, aku memberitahu sekolah anak-anak tentang situasi tersebut, meminta mereka untuk waspada terhadap perubahan perilaku dan menghubungiku secara langsung jika ada masalah. Dewi pergi ke rumah kakaknya, Santi, seperti yang kusarankan. Sehari setelah keluar, dia datang ke rumah saat anak-anak sedang di sekolah. Wajahnya masih memar tetapi sudah mulai sembuh, dan pergelangan tangannya masih digips. Aku menemuinya di teras, tidak mengundangnya masuk. Aku datang untuk mengambil barang-barangku, katanya dengan suara kecil. Aku sudah mengemas koper untukmu dengan pakaian dan barang-barang pribadi, jawabku, menunjuk ke sebuah koper besar di dekat pintu. Jika kamu butuh yang lain, ajukan permintaan melalui Pak Surya Dharma, pengacaraku. Wajahnya mengerut. Mas, tolong, bisakah kita bicara? Aku tahu aku melakukan kesalahan besar, tapi aku mencintaimu, aku mencintai keluarga kita. Kita bisa melewati ini. Tidak ada kita lagi, Dewi, kataku, merasa diriku luar biasa tenang. Kamu menghancurkannya dengan kebohongan dan perselingkuhan selama 7 bulan. Orang-orang bisa pulih dari perselingkuhan, bantahnya. Banyak pernikahan yang selamat dari krisis seperti ini. Beberapa mungkin bisa, aku mengakui. Tapi kurasa pernikahan kita tidak. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan, Dewi. Ini tentang skala penipuan. Fakta bahwa kamu tidur dengan atasanmu sambil mengeluh tentang dia padaku. Fakta bahwa kalian pergi berlibur bersama sementara aku tinggal di rumah dengan anak-anak kita. Fakta bahwa kamu bahkan tidak mencoba mengakhiri hubungan itu, kamu bertengkar karena dia selingkuh darimu.
matanya membelalak kaget. Bagaimana kamu? Aku tahu segalanya, potongku. Setiap penginapan di hotel, setiap perjalanan akhir pekan, setiap kebohongan yang kamu katakan padaku dan anak-anak. Dan aku tahu bahwa satu-satunya alasan kamu ketahuan adalah karena Ryan mulai bertemu wanita lain dan kamu mengkonfrontasinya. Air mata mengalir di pipinya. Itu tidak benar. Aku memang ingin mengakhirinya. Aku bilang padanya kita harus berhenti. Berhenti berbohong, kataku, suaraku akhirnya menunjukkan emosi. Bahkan sekarang, setelah ketahuan, dengan semua bukti tentang apa yang terjadi, kamu masih berbohong. Anak-anak, dia mengubah topik pembicaraan. Mereka membutuhkanku. Kamu tidak bisa menjauhkanku dari anak-anakku. Aku tidak menjauhkanmu. Bintang tidak mau melihatmu sekarang. Bunga bingung dan terluka. Aku akan mengatur kunjungan jika mereka sudah siap, tapi itu akan sesuai dengan keinginan mereka, bukan keinginanmu. Dia menatapku, ekspresinya sedikit mengeras. Kamu membuat mereka membenciku. Tidak, Dewi. Kamu yang melakukannya, saat kamu memutuskan bahwa perselingkuhanmu lebih penting daripada kepercayaan keluargamu. Sebelum dia bisa menjawab, sebuah mobil masuk ke halaman. Ryan Wijaya keluar dari mobil, tampak tidak nyaman tetapi tegas. Melihatnya membuat darahku menjadi dingin. Inilah pria yang telah tidur dengan istriku, yang tangannya telah menyentuh tubuhnya, yang telah berbagi momen-momen intim yang seharusnya hanya menjadi milikku. Inilah juga pria yang telah memukulnya cukup keras hingga membuatnya masuk rumah sakit. Untuk apa dia di sini? Tuntutku, secara naluriah melangkah maju, menempatkan diriku di antara Dewi dan Ryan. Aku yang memintanya datang, aku Dewi. Aku pikir jika kami berdua bisa bicara denganmu, menjelaskan, aku mengulangi dengan tidak percaya. Apa yang mungkin bisa dia jelaskan yang akan membuat perbedaan? Ryan mendekat, mengangkat tangannya sedikit seolah menyerah. Pak Budi, saya tahu Anda punya banyak alasan untuk membenci saya. Tentu saja aku membencimu, potongku. Kamu tidur dengan istriku selama 7 bulan, membohonginya dengan wanita lain, dan memukulnya saat dia mengkonfrontasimu. Beri aku satu alasan bagus mengapa aku tidak seharusnya membuatmu masuk rumah sakit sekarang juga. Dia tersentak mendengar kata-kataku. Bukan seperti itu. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Situasinya menjadi panas. Aku mengulangi dengan datar. Itukah penjelasanmu untuk mematahkan pergelangan tangan istriku dan memberinya gegar otak? Mas, tolong, sela Dewi. Kami hanya mencoba memperbaiki semuanya. Aku menatap mereka bergantian, dan tiba-tiba aku sadar. Kalian kembali bersama, kan? Setelah semua ini, setelah dia membuatmu masuk rumah sakit, kamu menerimanya kembali. Keheningan Dewi adalah sebuah pengakuan. Aku tertawa getir, suara yang mengejutkan kami bertiga. Luar biasa. Tahu tidak? Kalian berdua memang pantas untuk satu sama lain. Dua pembohong yang mempermainkan hidup orang lain. Ryan melangkah maju. Dengar, aku mencintai Dewi. Apa yang terjadi di antara kami itu salah bukan hanya insiden itu, tapi perselingkuhan itu sendiri. Kami berdua tahu itu. Tapi sekarang kami ingin jujur dan melangkah maju. Jujur? Aku bertanya. Kalian berdua tidak akan tahu apa itu kejujuran bahkan jika itu menampar wajah kalian. Omong-omong, itulah yang sedang susah payahku tahan saat ini. Wajah Ryan mengeras. Dia mengambil langkah lain ke arahku, tubuhnya tegang. Kamu pikir kamu lebih baik dariku? Dengan kehidupan sempurnamu dan keunggulan moralmu, kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang aku dan Dewi miliki. Sesuatu di dalam diriku patah. Tanpa berpikir, tinjuku mendarat di rahangnya, membuatnya terhuyung ke belakang. Rasa sakit yang menjalar di tanganku tidak sebanding dengan kepuasan melihatnya terkapar di halaman rumahku. Keluar dari rumahku,
kataku dengan suara tenang yang mematikan, kalian berdua. Rian bangkit terhuyung-huyung, memegangi rahangnya. Untuk sesaat, kupikir dia akan membalas, tapi Dewi meraih lengannya. Ayo, Rian. Ini tidak akan membantu. Aku berbalik ke arah Dewi. Aku masih ibu dari anak-anakmu, katanya, nada menantang dalam suaranya. Kamu tidak bisa menghapuskanku dari hidup mereka begitu saja. Aku tidak pernah bilang akan menghapusmu. Tapi ada satu hal yang perlu kalian berdua ketahui. Drama rekonsiliasi kecil yang kalian pertontonkan ini, itu tidak mengubah apapun. Aku tetap akan mengajukan gugatan cerai. Aku akan menuntut hak asuh utama. Dan aku akan memastikan semua orang tahu persis siapa kalian. Aku masuk ke dalam dan menutup pintu. Melalui jendela, aku melihat Dewi mengambil kopernya, mengatakan sesuatu dengan marah kepada Rian, lalu masuk ke mobilnya. Mereka pergi, meninggalkanku sendirian di rumah yang pernah dipenuhi oleh keluarga yang kupercaya bahagia. Malam itu, ketika Bunga dan Bintang pulang dari kegiatan ekstrakurikuler mereka, aku mendudukkan mereka lagi. Ibu datang mengambil barang-barangnya hari ini. Dia akan tinggal di rumah Tante Santi untuk sementara waktu. Apakah dia membicarakan kita? Tanya Bunga dengan suara kecil. Ya. Dia sangat merindukan kalian berdua, dan dia ingin bertemu jika kalian sudah siap. Wajah Bintang mengeras. Aku belum siap. Mungkin tidak akan pernah siap. Aku merangkul bahu putraku. Tidak apa-apa, nak. Tidak ada yang akan memaksamu bertemu ibu sampai kamu mau. Apakah ibu tidak akan pulang lagi? Tanya Bunga. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, sayang. Ayah dan ibu akan bercerai. Itu artinya kita tidak akan menjadi suami istri lagi, dan kita tidak akan tinggal bersama. Air mata menggenang di mata Bunga, tapi dia mengangguk seolah sudah menduga jawaban itu. Bintang bersandar padaku, tubuhnya kaku karena tegang. Ada hal lain yang perlu kalian ketahui, lanjutku, memutuskan bahwa mereka berhak atas kebenaran yang utuh, pria yang ibu temui. Rian. Dia datang ke rumah hari ini bersamanya. Pria yang menyakiti ibu? Tanya Bintang, suaranya meninggi. Kenapa ibu bersamanya? Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. Orang dewasa terkadang membuat pilihan yang rumit dan sulit dimengerti. Sepertinya ibu dan Pak Rian telah memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka. Itu tidak masuk akal, kata Bintang tegas. Memang tidak, jawabku. Tapi ada satu hal yang ayah ingin kalian berdua ingat. Semua ini bukan salah kalian. Tidak sedikit pun. Dan tidak ada yang terjadi sekarang yang akan mengubah betapa ayah dan ibu mencintai kalian. Tapi semuanya berubah, kata Bunga, kini menangis. Keluarga kita hancur. Aku menarik putriku mendekat. Beberapa hal berubah, ya. Tapi cintaku pada kalian tidak berubah. Janjiku untuk menjadi ayah terbaik yang kubisa tidak berubah. Kita masih sebuah keluarga, hanya dalam bentuk yang berbeda. Aku memeluk mereka saat mereka mencerna kenyataan baru ini, bertanya-tanya bagaimana kami sampai pada titik ini, dan kemana kami akan pergi dari sini. Beberapa minggu berikutnya adalah pusaran konsultasi hukum, sesi terapi untuk anak-anak, dan upaya untuk mempertahankan semacam rutinitas normal. Dewi mencoba beberapa kali untuk bertemu anak-anak, tetapi Bintang menolak dengan tegas, dan Bunga, setelah ragu-ragu, hanya setuju untuk makan siang di restoran dengan pengawasan. Aku tidak menghadiri makan siang itu. Sebaliknya, aku meminta kakakku, Rina, untuk menemani Bunga. Ketika mereka kembali, Bunga tampak pendiam dan menarik diri. Bagaimana tadi? Tanyaku lembut setelah Rina pergi. Bunga mengangkat bahu, memainkan benang yang terlepas dari sweaternya. Aneh. Ibu terus menangis dan mengatakan betapa dia merindukan kita, dan dia membawa Om Rian, meskipun Tante Rina bilang jangan. Rahangku mengeras. Rian ada di sana? Itu bukan kesepakatannya. Dia menunggu di mobil hampir sepanjang waktu,
tapi dia masuk di akhir untuk menyapa. Ekspresi Bunga menjadi gelap. Dia bersikap sangat baik, mengatakan betapa ibu sering membicarakan aku dan Bintang. Aku tidak suka. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarahku. Maaf itu terjadi, Bunga. Itu tidak akan terjadi lagi. Ibu bilang dia akan berjuang untuk kita, lanjut Bunga dengan suara kecil. Dia bilang ayah membuat kita membencinya, dan dia tidak akan membiarkan ayah memisahkan kita. Rasa dingin menjalari diriku mendengar kata-kata itu. Bukan karena aku takut kehilangan hak asuh, aku percaya pada pengacaraku dan bukti yang telah kami kumpulkan. Tetapi karena fakta bahwa Dewi jelas-jelas bersedia menyeret anak-anak ke dalam perebutan hak asuh yang kotor daripada menghormati perasaan mereka. Ibumu mencintaimu, kataku hati-hati. Dan dia sedang sangat terluka sekarang. Terkadang orang mengatakan hal-hal yang tidak mereka maksudkan ketika mereka terluka. Bunga menatapku dengan mata yang bijaksana melebihi usianya yang 14 tahun. Dia terdengar serius. Ayah. Keesokan harinya, aku menerima dokumen hukum yang memberitahukan bahwa Dewi menggugat balik klaim hak asuh utamaku, dengan tuduhan bahwa aku mengasingkan anak-anak darinya, dan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat. Dia juga menuntut setengah dari aset bisnisku, mengklaim bahwa dukungannya selama bertahun-tahun telah berkontribusi besar pada kesuksesanku. Tak lama setelah dokumen itu tiba, Pak Surya menelepon. Ini baru permulaan, dia meyakinkanku. Kecil kemungkinan dia akan mendapatkan hak asuh utama, terutama dengan bukti perselingkuhannya dan hubungannya yang berkelanjutan dengan pria yang menyerangnya. Mengenai aset bisnis, kita bisa membuktikan bahwa perusahaan didirikan sebelum pernikahan dan telah dijaga sebagai entitas terpisah. Bagaimana dengan tuduhan pengasingan anak? Tanyaku. Itu adalah taktik umum dalam kasus-kasus ini, jelas Pak Surya. Tetapi anak-anak sudah cukup besar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan keinginan mereka, terutama Bintang. Fakta bahwa Anda telah mendaftarkan mereka dalam terapi dan mengikuti rekomendasi profesional untuk menangani situasi ini akan menguntungkan Anda. Meskipun kata-kata Pak Surya menenangkan, pertarungan hukum semakin sengit. Pengacara Dewi, seorang wanita berlidah tajam bernama Kania, SH. Melukiskanku sebagai seorang pecandu kerja yang jauh secara emosional yang telah mendorong istrinya untuk mencari pelipur lara di tempat lain. Dia menyerahkan pernyataan tertulis dari teman-teman dan keluarga Dewi yang bersaksi bahwa aku dingin dan lalai. Sebagai balasannya, Pak Surya mengumpulkan pernyataan dari teman-temanku, kolega, dan bahkan guru anak-anak yang bersaksi tentang keterlibatanku dalam kehidupan mereka dan reputasiku sebagai ayah yang berdedikasi. Kami juga menyerahkan laporan detektif swasta, lengkap dengan foto-foto dan kronologi rinci dari tipu daya Dewi. Momen yang paling menyakitkan adalah ketika Bintang dan Bunga diwawancarai oleh seorang evaluator yang ditunjuk pengadilan, yang tugasnya adalah mewakili kepentingan terbaik anak-anak dalam sengketa hak asuh. Kedua anak itu jujur tentang perasaan mereka, kemarahan Bintang, kebingungan dan luka Bunga. Keduanya menyatakan keinginan mereka untuk tinggal bersamaku sebagai orang tua utama, meskipun Bunga mengatakan dia bersedia bertemu ibunya secara teratur dalam kondisi tertentu. Sementara pertarungan hukum berlarut-larut, menguras waktu dan energi emosional, aku berjuang untuk mempertahankan kekuatan yang telah kujanjikan pada anak-anakku. Larut malam, setelah mereka tidur, aku akan duduk di ruang kerjaku, menatap foto-foto keluarga lama, dan bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang tampak begitu sempurna bisa hancur total. Pada salah satu momen perenungan itu, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Pak Budi, nama saya Vina. Saya dulu bekerja dengan istri Anda di PT Cipta Karsa. Aku tidak langsung mengenali nama itu. Bagaimana saya bisa membantu Anda, Bu Vina? Sebenarnya, saya pikir saya bisa membantu Anda, jawabnya. Saya berhenti dari PT Cipta Karsa 6 bulan lalu, tapi saya ada di sana saat Rian Wijaya direkrut. Saya pikir ada sesuatu yang perlu Anda ketahui.
Vina menjelaskan bahwa Rian telah dipecat dari pekerjaan sebelumnya karena hubungan tidak pantas dengan rekan kerja yang sudah menikah. PT Cipta Karsa tahu tentang ini itu muncul dalam pemeriksaan latar belakangnya, tetapi mereka tetap mempekerjakannya karena portofolio kliennya yang mengesankan. Apakah Pak Hermawan tahu? Tanyaku. Mengingat percakapanku dengan atasan Dewi. Bukan hanya tahu, Vina menegaskan. Dia secara eksplisit menginstruksikan HRD untuk mengabaikan tanda bahaya itu karena Rian membawa klien farmasi besar. Ini adalah jenis kelalaian yang dikatakan Pak Surya bisa menguntungkan kami. Apakah Anda bersedia memberikan pernyataan resmi tentang ini untuk pengadilan? Ada jeda sejenak. Itulah sebabnya saya menelepon. Saya telah mengikuti kasus Anda, gosip di industri ini cepat menyebar. Apa yang terjadi pada keluarga Anda itu tidak benar, dan PT Cipta Karsa tidak bersih dalam hal ini. Keesokan harinya, aku meneruskan pernyataan Vina kepada Pak Surya, yang segera mengenali signifikansinya. Ini mengubah permainan, katanya. Kita sekarang memiliki bukti bahwa PT Cipta Karsa dengan sengaja mempekerjakan seseorang dengan riwayat pelanggaran di tempat kerja dalam posisi senior, membahayakan karyawan lain, termasuk istri Anda. Kita bisa menambahkan perusahaan itu ke dalam gugatan, dengan alasan kelalaian mereka berkontribusi pada kehancuran pernikahan Anda. Itu adalah titik balik dalam kasus ini. Begitu PT Cipta Karsa disebut dalam gugatan, tim hukum mereka segera menghubungi, mencari penyelesaian di luar pengadilan. Mereka menawarkan sejumlah uang yang signifikan dengan syarat perjanjian kerahasiaan dan pencabutan nama perusahaan dari gugatan. Setelah pertimbangan matang dan diskusi dengan Pak Surya, aku menerima tawaran itu bukan karena uang, tetapi karena pembenaran yang dilambangkannya. Kesediaan perusahaan untuk membayar adalah pengakuan bersalah, pengakuan bahwa mereka telah berperan dalam kehancuran keluargaku. Berita tentang penyelesaian itu sampai ke Dewi dan Rian dengan cepat. Keesokan harinya, aku menerima telepon penuh air mata dari Dewi. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Tuntutnya. Perusahaan memecat Rian karena gugatanmu. Mereka bilang dia sekarang menjadi beban. Tindakan memiliki konsekuensi. Jawabku singkat. Tindakannya, tindakanmu, dan tindakan perusahaan. Kamu secara sistematis menghancurkan semua yang ada dalam hidupku, tuduhnya. Pertama pernikahan kita, lalu hubunganku dengan anak-anakku, sekarang karierku dan karier Rian. Tuduhan itu begitu tidak logis, begitu terlepas dari kenyataan, sehingga aku benar-benar tertawa. Dewi, dengarkan dirimu sendiri. Kamu menghancurkan pernikahan kita dengan perselingkuhanmu. Kamu merusak hubunganmu dengan anak-anak dengan mengkhianati kepercayaan mereka. Kamu membahayakan kariermu dengan tidur dengan atasanmu. Tidak ada satupun dari itu yang kulakukan. Kamu tidak pernah mencintaiku, katanya getir. Tidak benar-benar. Jika ya, kamu akan berjuang untuk pernikahan kita, bukan membuangnya. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan, aku mengoreksinya. Suaraku tenang meskipun rasa sakit yang ditimbulkan kata-katanya. Aku mencintai wanita yang kukira adalah dirimu. Tapi orang itu tidak ada. Dan aku terlalu menghargai diriku sendiri untuk berjuang demi sebuah kebohongan. Setelah menutup telepon, aku merasakan rasa penyelesaian yang aneh. Penolakan Dewi untuk bertanggung jawab atas tindakannya mengkonfirmasi bahwa keputusanku untuk melangkah maju tanpanya adalah keputusan yang tepat. Perebutan hak asuh berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Dihadapkan dengan bukti yang kami kumpulkan dan keinginan anak-anak yang jelas, pengacara Dewi menasihatinya untuk menerima kesepakatan hak asuh bersama di mana aku akan menjadi orang tua utama, dan dia akan mendapatkan hak asuh setiap akhir pekan kedua, 1 makan malam setiap minggu, dan waktu tambahan selama liburan. Pada hari perceraian kami disahkan, aku melihat Dewi di pengadilan menandatangani surat-surat dengan ekspresi pasrah. Rian tidak hadir. Hubungan mereka tampaknya berakhir tak lama setelah dia kehilangan pekerjaannya,
Sebuah fakta yang hanya mengejutkanku dalam prediktabilitasnya. Saat kami meninggalkan gedung pengadilan, Dewi mendekatiku untuk terakhir kalinya. Aku tahu kamu tidak akan percaya ini, tapi aku minta maaf, Mas, untuk semuanya. Aku menatapnya, wanita yang pernah menjadi pusat duniaku, dan merasakan campuran emosi yang rumit, kemarahan, kesedihan, tetapi sebagian besar kelelahan yang mendalam. Aku percaya kamu menyesal ini berakhir seperti ini, jawabku. Tapi aku tidak yakin kamu menyesali pilihan yang membawa kita ke sini. Dia tidak membantah, dan itu mungkin hal paling jujur yang dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Apa yang akan kamu katakan pada anak-anak? Tanyanya. Kebenaran, kataku. Bahwa kita secara resmi telah mengakhiri pernikahan kita, tetapi komitmen kita sebagai orang tua mereka tidak berakhir. Bahwa meskipun kita gagal dalam pernikahan kita berdua akan selalu mencintai mereka. Dia mengangguk, air mata menggenang di matanya. Aku mencintai mereka, Mas, lebih dari apapun. Kalau begitu, tunjukkan, kataku singkat. Bukan dengan kata-kata atau air mata atau isyarat dramatis, tapi dengan konsistensi. Dengan kejujuran. Dengan menghormati perasaan mereka. Dan dalam minggu-minggu berikutnya, Dewi tampaknya terjerumus. Tanpa Rian, tanpa pekerjaan, dan dengan kunjungan terbatas dengan anak-anaknya, dia mulai minum banyak. Beberapa kali, dia muncul untuk kunjungan yang dijadwalkan dengan anak-anak dalam keadaan jelas mabuk, memaksaku untuk menolaknya di pintu. Suatu malam, sekitar 2 bulan setelah perceraian disahkan, aku mendapat telepon dari Santi. Mas Budi, aku khawatir tentang Dewi. Suaranya tegang. Dia minum terlalu banyak, mengatakan hal-hal seperti dia telah menghancurkan segalanya, bahwa dia tidak punya alasan untuk hidup lagi. Terlepas dari semua yang telah terjadi, hatiku mencelos karena khawatir. Apakah dia mengancam akan melukai dirinya sendiri? Tidak secara eksplisit, tapi dia berada di tempat yang sangat gelap. Aku pikir dia butuh bantuan profesional. Aku menghela napas. Aku akan menelepon terapisnya. Mungkin dia bisa merekomendasikan intervensi atau program rawat inap. Dia butuh lebih dari seorang terapis, Mas, desak Santi. Dia butuh keluarganya. Dia perlu tahu bahwa dia belum kehilangan segalanya. Aku tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan, Mbak. Aku tidak bisa membatalkan perceraian atau berpura-pura perselingkuhan itu tidak pernah terjadi. Bahkan jika kamu tidak menerimanya kembali, kamu bisa menunjukkan sedikit belas kasihan, semprotnya. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kamu akan menjelaskannya pada anak-anakmu? Tuduhan itu menyengat, tapi aku menolak untuk dimanipulasi. Jangan letakkan ini padaku. Dewi adalah orang dewasa yang bertanggung jawab atas pilihannya. Aku akan menghubungi terapisnya, tapi hanya itu yang bisa kutawarkan. Aku menelepon terapis Dewi, seorang dokter Prasetyo, yang berterima kasih atas informasinya dan berjanji akan segera menindaklanjutinya. Kupikir itu sudah cukup, bahwa Dewi akan mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya dan akhirnya menemukan cara untuk melangkah maju. 3 hari kemudian, pukul 02.17 dini hari, bel pintu rumahku berbunyi. Aku terhuyung-huyung turun dengan mata mengantuk dan menemukan 2 petugas polisi di teras. Jantungku serasa anjlok. Pemandangan itu begitu akrab, mengingatkanku pada malam pertama ketika semuanya berubah. Apakah Anda Bapak Budi Santoso? Tanya seorang polwan. Ya, jawabku. Sudah tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Saya Bribka Citra dari Polres Jakarta Selatan. Ini Bribtu Iwan. Boleh kami masuk sebentar? Ini mengenai mantan istri Anda, Ibu Dewi Lestari. Aku mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu, bersyukur anak-anak sedang tidur di lantai atas. Ada apa? Ekspresi Bribka Citra lembut tetapi berat. Saya sangat menyesal harus memberitahu Anda bahwa Ibu Dewi Lestari terlibat dalam kecelakaan mobil tunggal malam ini. Di jalan tol dalam kota.
Mobilnya keluar dari jalan dan menabrak pembatas beton. Apakah dia baik-baik saja? Tanyaku. Meskipun aku sudah tahu jawabannya dari wajah mereka. Beliau tidak selamat dari kecelakaan itu, Pak. Para medis menyatakan beliau meninggal di tempat kejadian. Aku merosot ke kursi, tak berdaya. Berita itu menghantamku dengan kekuatan fisik. Terlepas dari semua yang terjadi di antara kami, rasa sakit dan pengkhianatan, aku tidak pernah berharap Dewi celaka seperti ini. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa dia berada di bawah pengaruh alkohol, tambah Bribtu Iwan. Kadar alkohol dalam darahnya jauh di atas batas legal. Apakah ada kendaraan lain yang terlibat? Tanyaku. Mencoba memproses informasi. Tidak, Pak. Hanya mobilnya. Sepertinya dia mengebut dan kehilangan kendali. Mereka terus menjelaskan prosedur, bertanya apakah ada yang bisa membantu menghubungi kerabat, tapi aku nyaris tidak mendengarnya. Pikiranku dipenuhi oleh bunga dan bintang bagaimana aku akan memberitahu mereka bahwa ibu mereka telah tiada, bagaimana tindakan terakhir yang tidak dapat diubah ini akan membentuk pemahaman mereka tentangnya. Setelah polisi pergi, berjanji akan menghubungi kembali dengan informasi lebih lanjut, aku duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, diliputi oleh emosi yang rumit, kesedihan, kemarahan, rasa bersalah, dan duka yang mendalam atas masa depan yang mungkin bisa terjadi. Keesokan paginya, sebelum anak-anak bangun, aku mendapat telepon dari Santi. Dia linglung, suaranya nyaris tidak terdengar karena isak tangis. Kami menemukan surat, katanya, di apartemennya. Polisi memberikannya padaku. Tapi kupikir kamu harus melihatnya. Surat itu untukmu dan anak-anak. Aku segera pergi ke rumah Santi. Dia menyerahkan sebuah amplop tanpa menatap mataku. Di dalamnya ada selembar kertas yang dipenuhi tulisan tangan Dewi, huruf-hurufnya tidak rata dan miring, bukti bahwa dia mabuk saat menulisnya. Budi, bunga, bintang. Aku tahu kata-kata tidak akan pernah bisa membatalkan apa yang telah kulakukan atau menyembuhkan luka yang telah kutimbulkan. Aku telah mencoba untuk membangun kembali sesuatu dari puing-puing yang kuciptakan, untuk menemukan jalan ke depan, tetapi sepertinya aku tidak bisa lepas dari beban kesalahanku. Budi, kamu benar tentang segalanya. Pernikahan kita mungkin tidak sempurna, tetapi itu baik, dan itu nyata, dan itu layak diperjuangkan. Aku membuangnya untuk sesuatu yang hampa dan merusak. Rian tidak pernah mencintaiku. Aku tahu itu sekarang. Tetapi bahkan jika dia mencintaiku, itu tidak akan membenarkan apa yang kulakukan padamu dan anak-anak kita. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kebohongan dan pengkhianatanku. Bunga, bintang, anak-anakku yang cantik. Aku sangat menyesal telah membawa kekacauan dan rasa sakit ke dalam hidup kalian. Kalian pantas mendapatkan seorang ibu yang melindungi kalian, bukan yang menyakiti kalian. Seorang ibu yang menempatkan kalian di atas segalanya. Tolong ketahuilah bahwa kegagalanku sebagai seorang istri tidak ada hubungannya dengan cintaku pada kalian. Cinta itu selalu nyata, selalu murni, bahkan ketika tindakanku tidak menunjukkannya. Aku tidak meminta pengampunan. Aku bahkan tidak tahu apakah aku pantas mendapatkannya. Tapi aku ingin kalian semua tahu bahwa aku sekarang mengerti, meskipun sudah terlambat, apa yang telah kubuang. Kekosongan yang kurasakan ini bukan karena kehilangan kekasih atau pekerjaan. Ini karena aku kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar penting, keluargaku.